Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Reja Najli, Dia Nabila, Nur Adelina Harahap, Davani Ayunda Putri, dan Tiffany Bunan. Kami akan membahas kasus di PT Thailindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Reja Najli. Saya akan menjawab soal nomor 1. Menurut grup Anda, apakah keputusan yang dilakukan PT Thailindo untuk mem-PHK pekerjanya yang bersalah dan dikenakan denda dianggap adil secara hukum? Uraikan pendapat Anda berserta alasannya. Menurut saya, keputusan yang dilakukan PT Thailindo untuk mem-PHK pekerjanya yang bersalah sudah benar. Alasannya, pekerja sudah melakukan kesalahan yang berat, yaitu pekerjanya kurang hati-hati, ceroboh, lalai dalam mengemudi. PT Thailindo Bara Pratama juga telah menilai pekerjaan melanggar keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 555 K26 MPE 1955. Sehingga mengakibatkan kerugian material sebesar Rp173.500.000. Seperti yang disampaikan Partono, SH menyatakan bahwa pekerja sudah melakukan kesalahan berat, maka pemutusan hubungan kerja dinyatakan sah. Namun, PT Thailindo Bara Pratama tetap harus membayarkan kewajibannya yang tertunda kepada pekerja berupa 4 gaji selama 4 bulan skorsing sebesar Rp8.800.000 serta uang penggantian hak sebesar Rp3.360.000. Tetapi kalau menurut saya tidak adil kalau pekerjanya dikenakan denda karena pekerja sudah di PHK sesuai peraturan perusahaan. Sebaiknya PT Thailindo Bara Pratama memilih salah satu antara mem-PHK karyawannya atau karyawannya melakukan denda tapi tidak di PHK dari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Nabila dengan NPM 1805160073 ingin menjawab soal nomor 2 dengan soal yang berjudul sudah tepatkah tahapan yang dilakukan PT Thailindo Bara Pratama serta tahapan ideal yang bagaimana? Menurut grup kami, sudah tepat tahapan yang dilakukan PT Thailindo Bara Pratama karena menggugat pekerja tidak sesuai dengan pasal 40 Peraturan Perusahaan Jangto, Keputusan Materi Tenaga Kerja 40, Peraturan Transmigrasi Perusahaan Republik Indonesia nomor 145 Kepmen 2000 dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini sesuai dengan perlakuan sang pekerja yang merusak mobil investasi PT Thailindo Bara Pratama. Sang pekerja menggunakan mobil jenis Hilux dengan nomor lambung PT 25. Tahapan yang ideal untuk menyelesaikan permasalahan ada dua belah pihak. Yang pertama itu tahapan biparti dan yang kedua itu ada tahapan triparti. Karena tahapan ini sangat mengarah pada permasalahan yang terjadi, sehingga PT Thailindo Bara Pratama harus mengambil langkah dan menggantikannya dengan tahapan-tahapan yang sesuai antara permasalahan karyawan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adelina Harahap, NPM 1805160060. Saya ingin menjawab kasus nomor 3. Menurut kelompok kami, jika mengingat PT Thailindo yang mengalami kerugian besar karena dari hasil investigasi menyimpulkan fakta hukum, yaitu bahwa pekerja sudah melakukan kesalahan berat dengan cara kurang hati-hati, ceroboh, lalai dalam mengemudi mobil inventaris PT Thailindo. Dan jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi, perlakuan PT Thailindo sudah tepat. Karena prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Dan menurut kelompok kami, metode yang tepat bagi PT Thailindo dalam prinsip kemanusiaan adalah memutuskan pekerja yang sudah melakukan kesalahan sehingga PT Thailindo mengalami kerugian besar. Tetapi PT Thailindo harus memberikan uang pesangon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davani Ayunda Putri NPM 1805160081 akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa pelajaran yang bisa Anda petik dari kasus di atas bila diambil dari posisi pekerja, perusahaan, mahasiswa, dan masyarakat umum? Pelajaran yang bisa saya petik dari kasus di atas ialah jika dilihat dari posisi pekerja, yaitu sebaiknya seorang pekerja atau karyawan bisa lebih berhati-hati dalam berkendara dan lebih fokus terhadap jalanan di sekitar, agar tidak terjadinya kecelakaan karena kelalaian seorang pekerja. Yang kedua, perusahaan, yaitu seharusnya perusahaan bisa mempertimbangkan apa yang terjadi dengan karyawannya karena kecelakaan yang terjadi atas ketidaksengajaan. Pihak perusahaan sebaiknya lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan memikirkan karyawannya. Yang ketiga, mahasiswa, yaitu sebagai mahasiswa kita harus mencari tahu bagaimana peraturan-peraturan di dalam perusahaan tersebut, serta mencari tahu bagaimana cara perusahaan merekrut karyawannya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke perusahaan tersebut. Yang keempat ada masyarakat umum, yaitu dengan adanya kasus di atas, masyarakat bisa menilai bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan karyawannya. Ada juga perusahaan yang lebih mengutamakan karyawannya. Sebagai masyarakat, kita harus bisa lebih bijak dalam membaca kasus tersebut. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiffany dengan NPM 1805160064. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Dengan soal yang berjudul kaitkan permasalahan hubungan kerja dengan PT Tailindo Bara Pratama. Dilihat dari permasalahan kasus di atas, hubungan kerja antara perusahaan dan sang pekerja telah ditetapkannya sebuah aturan yang berlaku. Akan tetapi dari kasus yang di atas, perusahaan PT Tailindo Bara Pratama tidak memenuhi peraturan yang ada kepada pekerja, sehingga sang pekerja dapat menggugat PT Tailindo yang telah membuat kesepakatan dalam perjanjian pekerja itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.